Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Fatimah, akan membahas mengenai partisipasi ekonomi. Bahasanya itu untuk 91 fakta tentang siklus bisnis, dan 2 horizon waktu dalam makroekonomi, dan 3 permintaan agregat, dan 94 penawaran agregat. 91 fakta tentang siklus bisnis. GDP dan komponennya. Produk domestik bruto mengukur pendapatan dan pengeluaran total pada perekonomian. Karena GDP adalah ukuran paling luas untuk keseluruhan kondisi perekonomian. GDP merupakan tempat alamiah untuk memulai analisis tentang siklus bisnis. Gambar 91 menunjukkan pertumbuhan pada GDP real semenjak tahun 1970. Garis horizontal memperlihatkan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,5% per tahun. Kita dapat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu tetap, terkadang bisa menjadi negatif. Area diarsip pada gambar tersebut menunjukkan periode terjangkau resesi. Lembaga penentu menyatakan kapan resesi dimulai dan kapan resesi berakhir adalah National Bureau of Economic Research, sebuah lembaga penelitian ekonomi di Laba. Komite Penanggalan Siklus Diskus NBER, di mana pengarang buku ini pernah menjadi anggotanya, menentukan kapan resesi dimulai dan kapan resesi berakhir. Menurut aturan yang berlaku, resesi adalah sebuah periode di mana sekurang-kurangnya 2 kuartal berturut-turut terjadi penurunan pada GDP real. Namun demikian, aturan ini tidak selalu diterapkan. Contohnya, pada banyak data terbaru, resesi selama tahun 2001 terjadi akibat 2 kuartal yang menunjukkan pertumbuhan negatif. Meskipun tidak berurutan faktanya, Komite Penanggalan Siklus Bisnis NBR tidak memiliki aturan baku. Namun komite ini melihat keragaman kondisi ekonomi selama kurun waktu tersebut dan menggunakan penilaiannya sendiri dalam menentukan kapan resesi dimulai dan kapan resesi berakhir. Pembahasan kedua yaitu horizon waktu dalam makroekonomi. Bagaimana jangka pendek dan jangka panjang berbeda? Bagian besar ahli makroekonomi percaya bahwa perbedaan penting antara jangka pendek dan jangka panjang adalah perilaku harga. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan. Dalam jangka pendek, banyak harga bersifat kaku pada tingkat yang ditentukan sebelumnya, karena harga berperilaku secara berbeda dalam jangka pendek dibanding dalam jangka panjang. Maka kebijakan ekonomi memiliki dampak yang berbeda pada selang waktu yang berbeda. Anggaplah Bank Sentral AS atau Fed secara tiba-tiba mengurangi jumlah uang beredar persen persen. Menurut model klasik, di mana hampir seluruh ekonom sepakat menjelaskan perekonomian dalam jangka panjang. Jumlah uang beredar mempengaruhi variabel-variabel nominal variabel yang diukur dalam nilai uang tetapi tidak variabel-variabel real dalam jangka panjang. Pengurangan 5% dalam jumlah uang beredar mengurangi seluruh harga termasuk upah nominal sebesar 5%, sedangkan seluruh variabel real tetap sama. Jadi dalam jangka panjang, perubahan jumlah uang beredar tidak menyebabkan fluktuasi dalam output atau kecepatan kerja. Namun dalam jangka pendek, banyak harga tidak menanggapi perubahan kebijakan moneter. Pengurangan jumlah uang beredar tidak langsung menyebabkan seluruh perusahaan memotong upah. Semua toko mengubah label harga barangnya. Seluruh perusahaan mail order mengeluarkan katalog baru dan semua restoran mencetak menu baru. Dengan kata lain, hanya terdapat sedikit perubahan langsung dalam banyak harga, atau harga-harga bersifat kaku atau sulit berubah, atau sticky. Kekakuan harga jangka pendek ini menunjukkan bahwa dampak jangka pendek dari perubahan jumlah uang beredar tidak sama sebagaimana dampak jangka panjang. Modal fluktuasi ekonomi harus memperhitungkan kelakuan harga jangka pendek ini. Kita akan melihat bahwa kegagalan harga untuk menyesuaikan dengan cepat dan butuh berarti bahwa dalam jangka pendek output dan kecepatan kerja harus melakukan beberapa penyesuaian. Dengan kata lain, selama horizon waktu ketika harga bersifat kaku, dikotomi klasik tidak lagi berlaku. Variabel-variabel nominal bisa mempengaruhi variabel-variabel real, dan perekonomian bisa menyimpang dari equilibrium yang diprediksi oleh model klasik.
Mengapa hasil asumsi harga yang kaku dapat mengubah pendapatan kita tentang kinerja perekonomian? Kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan memperhatikan dua kata favorit pada ekonomi, penawaran dan permintaan. Dalam teori makroekonomi klasik, jumlah output bergantung pada kemampuan perekonomian menawarkan bangsa barang dan jasa, yang sebaliknya bergantung pada suplai modal dan tenaga kerja serta pada ketersediaan teknologi produksi. Ini adalah esensi dari model klasik dasar yang dikembangkan pada bab 3 dan juga model pertumbuhan Solow dalam bab 7 dan 8. Harga fleksibel adalah asumsi penting dari teori klasik. Teori klasik menyatakan yang kadang-kadang secara implisit bahwa harga disesuaikan untuk menjamin bahwa kuantitas output yang diinginkan disesuaikan untuk menjamin bahwa kuantitas output yang diinginkan sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Perekonomian bekerja cukup berbeda apabila harga bersifat kaku. Dalam hal ini, sebagaimana kita lihat, output juga bergantung pada permintaan terhadap barang dan jasa. Permintaan sebaliknya dipengaruhi oleh pandangan konsumen tentang prospek ekonomi, pandangan perusahaan tentang keuntungan dari investasi baru, serta kebijakan moneter dan fiskal, karena kebijakan fiskal dan moneter bisa mempengaruhi output perekonomian selama horizon waktu ketika harga bersifat kaku. Kekuatan harga menyediakan dasar pemikiran mengapa kebijakan ini berguna dalam menstabilkan perekonomian jangka pendek. 93. Permintaan agregat. Permintaan agregat atau agregat demand adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh orang pada setiap tingkat harga. Di sini kita gunakan teori kuantitas untuk memberikan turunan sederhana, meskipun tidak lengkap, dari kurva permintaan agregat. Persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat. Ingat kembali, MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Jika perputaran uang adalah konstan, maka persamaan ini menyatakan bahwa jumlah uang beredar menentukan nilai nominal output, yang pada akhirnya merupakan produk dari tingkat harga dan jumlah output. Anda tentu masih ingat bahwa persamaan kuantitas bisa ditulis kembali dalam bentuk penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real. M per P sama dengan M per P dikali D sama dengan K per Y, di mana K sama dengan 1 per T. Adalah parameter yang menentukan berapa banyak uang yang orang ingin pegang untuk setiap beredar pendapatan. Dalam bentuk ini, persamaan kuantitas menyatakan bahwa penawaran dari keseimbangan uang real M per P sama dengan permintaan M per P, dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output Y. Perputaran uang P adalah sisi lain dari parameter permintaan uang K. Asumsi perputaran uang konstan sama dengan asumsi bahwa permintaan untuk timbangan uang real untuk tiap satuan output adalah konstan. Diasumsikan untuk setiap jumlah uang beredar, M dan perputaran P tetap. Persamaan kuantitas menghasil hubungan negatif antara tingkat harga P dan output. Gambar 95 menunjukkan kombinasi P dan Y yang mengandungi persamaan kuantitas yang mempertahankan M dan P konstan. Kurva menurun ke bawah, ini disebut kurva permintaan agregat. Perubahan misalnya, jika jumlah uang beredar turun, kurva permintaan agregat bergeser ke bawah. Seperti dalam gambar 98, dan ekonomi bergerak dari perpotongan penawaran agregat dan permintaan agregat lama. Titik A ke perpotongan baru, titik B pergeseran dalam permintaan agregat hanya mempengaruhi harga. Kurva penawaran agregat vertikal memenuhi dikotomi klasik karena menunjukkan bahwa tingkat output adalah independen terhadap jumlah uang beredar. Tingkat output jangka panjang ini, Y disebut kesempatan kerja atau full employment, atau tingkat output alamiah natural, yaitu pada tingkat output di mana sumber daya perekonomian dikaryakan sepenuhnya atau yang lebih realistis, mana pengangguran berada pada titik wajarnya. Jangka pendek, kurva penawaran agregat horizontal. Model klasik dan kurva penawaran agregat hanya berlaku dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, sebagai harga bersifat kaku, dan karena itu tidak menyesuaikan dengan perubahan permintaan. Karena kelakuan harga ini, kurva penawaran agregat jangka pendek tidak vertikal. Pada bab ini, kita akan menyederhanakan permasalahan dengan menggunakan contoh ekstrim. Anggaplah seluruh perusahaan menerbitkan katalog harga, dan untuk menerbitkan katalog baru diperlukan banyak biaya. Jadi, seluruh harga tertahan pada tingkat yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada harga ini, perusahaan ingin menjual produk sebanyak yang ingin dibeli oleh konsumen, dan mereka mempekerjakan tenaga kerja yang cukup untuk memproduksi jumlah yang diminta. Karena tingkat harga adalah tetap,
Maka kita tampilkan situasi ini dalam gambar 99 dengan kurva penawaran agregat horizontal. Ekuilibrium jangka pendek dari perekonomian adalah perpotongan kurva permintaan agregat dan kurva agregat jangka pendek horizontal ini. Dalam hal ini, perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat output. Misalnya, jika Fed tiba-tiba mengurangi jumlah uang beredar, maka kurva permintaan agregat bergeser ke kiri sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 910. Perekonomian bergeser dari perpotongan permintaan agregat dan penawaran agregat lama, titik A, ke perpotongan baru, titik B. Pergeseran dari titik A ke titik B menunjukkan penurunan output pada tingkat harga tetap. Jadi penurunan permintaan agregat mengurangi output dalam jangka pendek karena harga-harga tidak disesuaikan secara instan. Setelah penurunan yang tiba-tiba dalam permintaan agregat, perusahaan tertahan dengan harga yang terlalu tinggi, dengan permintaan rendah dan harga tinggi. Perusahaan menjual lebih sedikit produk sehingga mengurangi produksi dan memecat pekerja. Perekonomian mengalami resesi. Dalam perekonomian dengan harga kaku dan harga fleksibel, kurva penawaran agregat jangka pendek akan miring ke atas dan tidak horizontal. Gambar 910 mengilustrasikan ekstrim di mana semua harga kaku. Oleh karena kasus ini sederhana, maka berguna sebagai titik awal untuk mempelajari penawaran agregat jangka pendek. Kita bisa meringkas analisis kita sejauh ini sebagai berikut. Selama periode waktu yang panjang, harga-harga adalah fleksibel. Kurva penawaran agregat adalah vertikal dan perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak output. Selama periode waktu yang pendek, harga-harga kaku, kurva penawaran agregat adalah dolar, dan perubahan permintaan agregat mempengaruhi output barang dan jasa perekonomian. Bagaimana perekonomian melakukan transisi dari jangka pendek, pendek ke jangka panjang? Anggaplah perekonomian pada awalnya berada dalam ekuilibrium jangka panjang, seperti ditunjukkan dalam gambar 11. Dalam gambar ini ada tiga kurva, kurva permintaan agregat, penawaran agregat jangka panjang, dan penawaran agregat jangka pendek. Ekuilibrium jangka panjang adalah titik di mana permintaan agregat memotong kurva penawaran agregat jangka panjang. Harga-harga telah disesuaikan untuk mencapai ekuilibrium ini. Karena itu, ketika perekonomian berada dalam ekuilibrium jangka panjangnya, kurva penawaran agregat jangka pendek harus memotong titik ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.